Ada juga yang dikatakan pruningnya tidak semua, namanya XL breed itu namanya potes pucuk. Itu juga bisa di cara pruning total atau cara XL breed itu pembuahan dengan cara potes pucuk. Jadi ada dua kalau skala perubahan. Jadi intinya kita menanam yang pohon anggur yang impor. Karena Gitu. bisa dinikmatin langsung. Iya, langsung bisa manis. Pengen usaha pertanian Anda dikenal banyak orang? Nggak usah bingung. Promosikan usaha pertanian Anda dan Anda akan mendapatkan exposure yang besar. Mulai dari website, YouTube, Instagram, TikTok, X, dan Facebook. Daftarkan segera hanya di Jaga Tani. Ya. Halo sahabat tani, salam jagat tani. Perkenalkan nama saya Makmur Rijal dari Alia NB. Saya berdiri di tahun 2021. Yang ditanam media di sini bibit ada Dickson, ada Jupiter, ada Transfigurasi, ada Eliador, dan lain-lain. Sebetulnya di sini ada 20 varian lebih yang sudah ada di tempat kami. Yang saya lakukan ini sangat cocok karena kita di dalam pembuatan bibitnya itu tadi kita pakai rostop yang lokal dulu. Jadi yang lokal itu biasa di komunitas anggur itu menggunakan rostop Isabel atau rostop RM. RM itu Res Mater. Nanti disambung dengan yang impor yang tadi Jupiter, Dickson, Transfigurasi, dan lain-lain. Lahan itu kan ada ukuran ya, ada yang ukuran punya lahan 50, ada yang ukuran 100 kan begitu ya. Ada juga ukuran yang misalkan di bawah itu. Nah, kalau tadi pertanyaannya seperti itu, kalau kita punya ukuran 50, katakanlah kapasitas di ruang halaman rumah kita, itu bisa ditanam sekitar 3 sampai 4 pohon. Nah, nanti sistem yang akan kita terapkan bisa sistem teralis, bisa sistem para-para. Ada yang dikatakan juga kalau memang tidak punya halaman tadi 50 meter, hanya ada halaman sedikit saja, itu bisa menggunakan media tabula pot. Jadi pohon anggur itu ditanam di pot yang ukuran misalkan yang 30 liter atau yang 50 liter. Kita ambil yang skala untuk di grounding dulu ya, biar nanti paham ya. Jadi kita sistem yang di grounding itu berarti pohon itu ditanam langsung di tanah. Nah itu kalau di tanah itu bicara dari umur ya, umur katakan dari umur 1 bulan sampai 3 bulan, itu takaran pemakaian pupuknya itu memang harus ada ukurannya. Nah biasanya yang kita pakai di sini ada pupuk NPK, terus juga ada pupuk POC. Nah, POC itu pupuk organik cair yang kita buat itu dari limbah dapur. Di saya menggunakan POC, limbah dapur yang saya terapkan di sini. Salah satunya misalkan dari air beras. Air beras itu kan dimasak. Nah, itu air berasnya selalu nggak dibuang sama saya. Itu airnya ditampung. Terus misalkan ada sisa-sisa makanan atau sisa-sisa sayuran, itu saya tampung, saya jadikan satu, saya proses menjadi pupuk POC. Nah, itu yang saya buat.
Kalau sistem penyiraman, saya melakukan biasanya kalau di saya itu ya untuk sistem grounding itu biasanya seminggu 2 kali per 3 hari ya. Nah itu ya. Atau kita bisa lakukan 1 minggu sekali. Jadi nanti kita lihat kondisi di media tanamnya dan kita lihat juga kondisi pertumbuhan pohonnya. Jadi kalau secara teknisnya yang dianjurkan itu seminggu 2 kali lah untuk penyiraman pohon anggur. Kalau untuk panen di anggur itu yang sistem grounding itu sebetulnya anggur itu bisa dibuahkan tergantung kita mau membuahkannya kapan. Karena intinya pohon itu harus subur dulu, harus sehat. Kalau udah subur, kalau udah sehat, insya Allah itu pasti bawa buah. Yang saya terapkan itu pasti bawa buah. Nanti tinggal ditambah pupuk pembuahan atau kita pakai yang dipakai itu biasanya pada umumnya kalau di pengangguran ya atau di anggur itu kelompok anggur itu yang digunakan itu MKP, KN03 dan boron. Itu untuk booster pembuahan. Itu yang kita pakai. Tapi kalau kita pakai POC, kita pakai dari media itu buah nanas sama buah pisang. Nah, itu yang kita pakai. Nanti campurnya dengan air kelapa. Itu buat mengurangi pupuk kimia tadi. Itu yang saya pakai skala 2 itu. Untuk perawatan anggur di perumahan itu yang pertama harus dilihat itu dari media tanamnya. Media tanam, nah nanti media tanam itu juga harus ada beberapa campurannya ya di dalam pembuatan media tanam. Jadi intinya kalau tanam di rumah itu harus media tanam dulu yang harus dibangun. Nah jadi setelah media tanam itu dibangun, ditunggu sampai kurang lebih 1 minggu atau 2 minggu media itu dibiarkan, pohon itu nggak boleh ditanam dulu. Lewatin 14 hari, nah nanti baru boleh ditanam pohon itu. Supaya nanti tidak stuck, supaya pohon itu tidak stres. Itu yang saya lakukan. Kalau campuran di saya yang saya terapkan itu, salah satunya diantaranya itu pakai sekam bakar, sekam biasa yang sudah lapuk, terus pakai areng, juga pakai areng, terus kita menggunakan juga humus bambu. Kita pakai humus bambu. Kalau untuk tanah memang saya tidak pakai. Kalau andai pun kita pakai untuk perbandingan itu, pakai tanah, itu paling kita menggunakan kalau ukuran tanah di YouTube berarti kelasnya media ya, di pot berarti medianya itu kita hanya menggunakan setengah ember tanahnya aja, sisanya itu yang media yang disebutkan tadi itu. Jadi tanahnya nggak perlu banyak, sedikit saja, nanti diaduk dicampur itu. Jadi tanah boleh tapi nggak boleh banyak, karena kalau dia banyak tanahnya itu nanti media itu nggak poros pada waktu disiram. Tanahnya pasti nyembat dan gak keras itu medianya. Untuk selain media perawatan itu harus ada perawatan yang menggunakan itu. Kalau ada hama itu nanti harus menggunakan fungisida atau pestisida. Nah, itu selain media tanam ya, itu yang harus dirawatkan itu. Jadi melihat kondisi pohonnya. Ya, untuk tips sahabat tani dari kita, tipsnya itu intinya kalau menanam anggur jangan berharap buah dulu gitu loh. Jadi tipsnya itu nanam anggur yang penting harus hidup. Nah kalau sudah hidup, bertumbuh sehat, seger gitu, saya bisa mengatakan itu bisa hidup dan bisa membawa buah. Jadi konsepnya kalau saya mengasih caranya seperti itu. Jadi jangan menanam pohon anggur itu nanti harus buahnya begini-begini. Jadi terbalik. Jadi bagaimana bisa menghasilkan buah kalau misalkan tadi pohonnya aja belum hidup kan gitu. Nggak sehat ya? Nggak sehat. Jadi pokoknya intinya nanam anggur itu nanam dulu sampai sehat, nanti baru kita berpikir berbuah.
Kalau untuk buah yang manis itu, di sini memang di pohon anggur itu ada varian-varian jenis-jenis yang manis, ada juga jenis yang asam. Nah, kalau yang asam tadi itu Isabel atau RM. Nah, itu dipakai memang untuk rostok bawah buat disambung untuk impor. Nah, tadi kalau yang tadi dikatakan buah yang manis, itu yang ditanam itu memang buah yang sudah DNA-nya sudah manis, seperti Jupiter, yang umumnya Jupiter, Dickson, Trans, Heliador, itu pasti manis dan buahnya besar. Kalau yang itu bisa dimakan. Kalau untuk pruning, sebelum melakukan pruning, yang pertama itu kan tadi pohon itu harus sehat. Nah, kalau pohon itu sudah sehat, sudah kita kasih pupuk pertumbuhan, nanti sudah kita kasih pupuk pembuahan. Nah, itu kurang lebih waktunya hanya 1 bulan. Nah, 1 bulan itu langsung kita pruning. Nah, pruning itu untuk dibuahkan. Nah, kalau di kita itu kan ada yang dikatakan pruningnya total, ada juga yang dikatakan pruningnya tidak semua, namanya XL breed itu namanya potes pucuk. Itu juga bisa di cara pruning total atau cara XL breed itu pembuahan dengan cara potes pucuk. Jadi ada 2 kalau skala perubahan. Kalau untuk anggur, memang yang enak itu anggur yang berbuah manis, tidak asam. Jadi kalau yang dikatakan itu ya, yang bagus itu ya buah anggur atau pohon anggur yang sudah impor, yang sudah manis. Jadi intinya kita menanam yang pohon anggur yang impor. Karena gitu. Bisa dinikmati langsung. Iya, langsung bisa manis. Kalau untuk kolam ada di halaman rumah atau di sekitar rumah, itu memang di tempat kami atau di tempat saya itu ada fungsinya, tujuannya ada. Karena saya menanam pohon anggur, jadi fungsinya kolam ikan itu yang ada di sini itu bisa dijadikan untuk pupuk, bisa dijadikan untuk penyiraman pohon anggur atau pohon lain yang ada di sekitar rumah kita. Karena pohon yang kolam itu sudah banyak nutrisinya dari ikan, terus dari kita ngasih makan atau kita ngasih daun-daunan, itu kotorannya ada di bawah itu menjadi itu, lalu kita pakai buat nyiram, itu sangat bagus untuk pertumbuhan pohon. Nah, apalagi di atas pohon itu dibikin ada kandang ayam atau ada kandang burung. Nah, itu kan kotorannya jatuh ke kolam. Nah, kolam itu nanti bisa dijadikan pupuk untuk penyiraman pohon-pohon yang ada di sekitar kita. Ya, terutama yang saya lakukan itu pohon anggur. Dan itu hasilnya lebih bagus. Ada ya, contoh yang kita lakukan ini sebetulnya tidak di sini. Dulu di sini juga stuck, di sini stuck. Di rumah itu stuck, tidak bertumbuh itu. Karena memang ada hama yang dikatakan itu saya punya piaraan itu kucing. Nah, kucing itu buang airnya atau beraknya itu di sekitar pohon anggur. Nah, itu terjadilah pohon itu stuck, jadi kena bakteri dari kotoran kucing. Nah, karena jadi kotoran kucing itu, akhirnya kan nggak mungkin saya nyalakan kucing gitu loh. Jadi saya harus belajar tentang saya sendiri bagaimana untuk mengatasi itu. Nah, akhirnya ya saya atasi semuanya. Tanah itu saya gemburkan kembali, saya kasih pupuk lagi, saya kasih pupuk tambahan yang baru-baru. Lalu saya siram dengan air kolam itu. Nyiramnya itu kita nyiramnya gebos ya, gebior. Nyiramnya itu banyak, nyiramnya harus basah betul supaya nanti bakteri yang ada di atas ini turun ke bawah. Jadi nanti yang minggu kedua itu nanti sudah sehat pohon itu. Nah, ini yang saya lihat kemarin itu 3 minggu lamanya 1 bulan pohon ini udah sehat, sudah keluar tumbuh daun muda lagi. Kalau dibanding tahun yang awal-awal memang harganya agak tinggi. Nah, karena untuk udah masuk 3 tahun kemari, harga bibit anggur itu memang bervariasi. Ada yang standar misalkan 50 ke atas,
ada yang standar 100 ke atas. Itu pun tergantung ukuran di dalam media tanam itu. Nah, ukuran yang standar ditanam bibit itu ketinggian harus minimal 40 cm dari media tanam. Minimal. Iya. Terus ada lagi ketinggian misalkan 75 cm atau 1 meter. Itu bagusnya. Tapi kalau kita ambil kala yang tadi yang sederhana tadi, itu ketinggian harus 40 cm baru bisa ditanam. Jadi tumbuh daun itu minimal sudah mencapai 15 daun. Tumbuh daun ya, ke atas itu baru bisa ditanam. Nah, jadi kalau masalah harga tadi, harga penjualan itu berbeda. Harga yang tadi 40 cm dan dengan harga 70 cm dengan yang 1 meter memang harganya berbeda. Nah, tetapi kalau sekarang memang harga ada yang 50.000, ada yang 85.000, ada yang 200.000, ada yang 300.000. Ya tadi aku bilang, dari tergantung dia memesennya yang ukuran skala berapa kan gitu. Memang ada juga yang menjual 10.000 bahkan 25.000, ya itu ada. Nah, tetapi kalau saya di kalangan komunitas hobi anggur, kita tidak menyarankan dan tidak menjual seperti itu. Karena kalau kita menjual bibit kepada masyarakat atau konsumen, kita memberikan pelajaran, cara penanamannya, cara perawatannya, edukasinya bagaimana, dia beli bibit sama kita. Itu saya ajari. Bahkan sampai cara pembuahan. Nah, kalau dia beli tadi di luar, tidak ada seperti itu. Jadi mereka jual putus. Nah, kalau di saya, orang beli bibit, saya akan bantu sampai pohon itu segar, sampai itu bisa dibuahkan. Kalau dari pihak saya, nah itu. Harapan kalau untuk di dunia pengangguran, harapannya insya Allah akan cerah, akan lebih menarik untuk dunia pengangguran atau khususnya penanam anggur atau petani anggur ke depan, karena sangat menjanjikan di dalam usaha bisnis anggur ini. Kalau beli bibit itu, bibit belinya itu yang sudah ada komunitasnya atau yang sudah ada namanya, supaya nanti konsumen itu tidak kecewa. Pengen beli yang impor, misalkan belinya Ninel, ternyata dikasihnya yang lokal, yang RM, atau jadi nanti pada waktu dibuahkannya hasilnya tidak manis, gitu asem. Nah, itu kan sering terjadi. Nah, itu karena belinya bukan di komunitas seperti kita itu. Bisa dihubungi ke Alia NB, kebetulan kita juga sudah ada di map telusuri atau di Google Map. Map telusur atau di Google Map sudah ada. Kalau maunya untuk WA gitu, ada nomor berapa? WA sudah ada di nomor 0821 2305 2924.